Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera penuh cinta dari saya, Shalom Salve. Buat semuanya, yang paling penting rahayu untuk Indonesia kita tercinta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 22 hari bulan Maret 2025. Atau bersamaan 22 hari bulan Ramadan 1446 Hijriah ya. Ya, ini adalah video pengganti ya dari yang semalam karena tadi nggak sengaja kehapus. Lupa saya upload. Ya, itu durasinya 24 menit. Ya, selamat datang di Chatterbox ya. Kali ini Chatterbox gabungan antara in-depth dan trending topic, yaitu masalah tolak undang-undang TNI yang masih menjamur hingga hari ini. Untuk pengetahuan Anda pemirsa ya, undang-undang TNI ini adalah hasil revisi undang-undang TNI tahun 2004 yang disahkan oleh DPR RI lewat Komisi 1, komisi yang membidangi Hankam, Pertahanan dan Keamanan, pada 20 Maret 2025 yang lalu dalam rapat paripurna DPR. Dan untuk pengetahuan Anda, DPR sekarang memiliki DPR periode 2024-2029 memiliki 8 partai politik yang lolos ambang batas parliamentary threshold sebesar 4%. Ya. Dan 7 partai itu, dan semua partai mengesahkan. Ya, termasuk PDI Perjuangan selaku partai pemenang pemilu dan partai oposisi. Kenapa? Karena PDIP have no other choice. Karena gini teman-teman ya, PDIP memang partai pemenang pemilu di DPR dan partai dengan perolehan kursi terbanyak saat ini di DPR. Ya, dengan perolehan 110 kursi. Tapi PDIP itu have no other choice untuk ikut mengesahkan itu. Kenapa? Karena 7 partai yang ada di DPR itu adalah anggota Koalisi Merah Putih Jilid 2 atau Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, yang saya lebih nyaman menyebutnya KMP Jilid 2. Koalisi Merah Putih Jilid 2, Koalisi Maling Perampok, Koalisi Mafia Preman. Ya. Koalisi mafia militer dan preman-preman. Ya. Nah, 7 partai yang ada di KMP Jilid 2 ini memiliki perolehan suara terbanyak secara gabungan. 85%. Bayangkan. Suara dari Koalisi Merah Putih Jilid 2 yang dimana Partai Golkar itu adalah partai terbesar di KMP 2.0 dengan perolehan kursi 108. Kalau di total ke-7-7-nya mendapat 384 kursi. Nah, bandingkanlah 85,8 berbanding 16,8%, jauh.
PDIP kalau menolak pun juga nggak akan ada artinya karena suaranya kecil, perolehan kursinya kecil, kecuali kalau PDIP itu menguasai mayoritas, super mayoritas malah di DPR, ya. Super mayoritas itu lebih dari 50% kursi di DPR. Nah itu lain persoalan. Maka suara PDIP yang menolak itu baru ada artinya. Nah ini kalau perolehan suaranya cuman 16,8% atau 110 kursi di DPR periode 2024-2029 nggak akan ada artinya. Makanya satu-satunya cara sekarang yang bisa kita lakukan agar undang-undang TNI ini nggak diberlakukan banget gitu ya, adalah melakukan legal challenge atau melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Nah tadi saya pagi tadi baru buka akun IG-nya abang saya, Bang Denny Siregar. Baru disahkan undang-undang TNI yang baru ini langsung digugat ke MK oleh mahasiswa UI. Karena memang cuma ini satu-satunya yang bisa kita lakukan. Lakukan apa? Legal challenge. Ya. Lakukan gugatan hukum, uji materi di Mahkamah Konstitusi, terutama berkaitan dengan pasal-pasal yang bermasalah di Undang-Undang TNI yang baru. Nah, teman-teman ini banyak yang luput dari upaya ini. Kenapa? Kawan-kawan saya masih banyak yang energinya tersita oleh kasus Hasto Kristianto. Makanya setelah acara Barikade 98 yang Kamis kemarin saya datengin, Jumatnya ketika sidang eksepsi terhadap Pak Hasto Kristianto, kawan-kawan saya banyak yang datang ke sana. Sehingga lupa bahwa mahasiswa ini juga butuh energi dari para senior untuk melakukan apa? Legal challenge kepada Undang-Undang TNI ini ke Mahkamah Konstitusi. Karena jujur aja teman-teman saya ini sudah pada skeptis dengan MK semenjak mega skandal putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu. Ya kasus Paman Usman itulah pokoknya. Itu ya, meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dan akhirnya terpilih sebagai wakil presiden ke-14 Republik Indonesia. Nah teman-teman saya masih banyak nggak percaya itu, masih skeptis dengan MK. Padahal satu-satunya cara yang bisa kita lakukan bukan hanya sekedar banyak diskusi di komal-komal TikTok atau banyak diskusi-diskusi offline di mana, di hotel di mana dan segala macam. Itu bukan satu-satunya cara, salah satu cara. Gitu. Tapi sekarang dalam menyikapi undang-undang TNI yang baru, kita nggak ada pilihan lain kecuali melakukan legal challenge, upaya gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu sudah dilakukan oleh mahasiswa UI. Nah makin banyak kita menggugat undang-undang TNI ini ke MK, siapa tahu bisa dianulir. Karena Mahkamah Konstitusi kita punya kewenangan untuk menganulir sebuah undang-undang. Kalau undang-undang itu sudah dianulir oleh MK, sebagaimana kita tahu putusan MK itu adalah inkrah, ya, final dan mengikat, final and binding, nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah berarti mau tidak mau undang-undang TNI yang baru ini batal berlaku, alias kembali lagi ke undang-undang TNI yang lama yang tahun 2004. Nah ini yang bisa kita lakukan sekarang, karena teman-teman kita ini terlalu banyak fokusnya teralihkan dengan ini dan itu, terutama mungkin masalah Pak Hasto, ya. Hasto Kristianto itu hanya korban politik
dari dendamnya Jokowi kepada PDIP. Sebab kalau Pak Hasto itu mengeluarkan surat pemecatan kepada Pak Jokowi dari PDIP, Hasto dan beberapa kader PDIP lain akan dibidik oleh Jokowi. Untuk apa? Untuk di KPK-in. Gitu loh. Ini sebenarnya kasus Harun Masiku ini bukan kasus yang merugikan negara loh. Ini kasus suap. Bukan sebuah kasus yang merugikan negara. Ini mah kasus politik. Dipolitisir. Ya. Dipolitisir. Nah, teman-teman ini banyak yang fokusnya ke sana. Bukan fokus ke bagaimana undang-undang TNI yang baru ini batal berlaku melalui apa? Gugatan hukum di MK. Karena teman-teman saya itu juga udah skeptis duluan sama MK. Padahal mohon maaf ya, semenjak pasca Pilpres 24, putusan MK ini sudah banyak benar. Undang-undang pilkada ya tadinya mau direvisi lewat DPRD, ditolak kan. Revisi undang-undang pilkada, terutama mengenai masalah pencalonan. Ya. Pencalonan tetap minimal 30 tahun pada saat pada saat penetapan oleh KPU, bukan pada saat pelantikan. Gitu. Ini kan sebenarnya tadi mau dibikin untuk menguntungkan si Kaesang. Undang-undang pilkada itu. Tapi kan gak jadi. Karena ada putusan dari MK. Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dikosongkan 0%, membuka kemungkinan partai-partai mencalonkan calon-calon terbaiknya naik ke atas panggung. Misalkan, itu malah lebih baik. Gitu. Nah, kalau masalah ambang batas pencalonan presiden 0% menguntungkan Gibran Rakabuming, gak apa-apa, itu hak konstitusional beliau untuk mencalonkan. Tapi kalau kita gak suka, gak usah pilih doi. Makanya saya selalu menyerukan, udah siapkan strategi yang matang buat 2029 ganti presiden. Pilih yang sipil murni, bukan yang dari polisi atau militer. Ya, ada kriteria-kriteria tertentu, pasti ada. Siapa yang bilang nggak ada gitu? Sipil murni tapi ada kriteria-kriteria tertentu. Nah itu. Jadi teman-teman ya. Jadi satu-satunya cara yang sekarang bisa kita lakukan untuk membatalkan berlakunya undang-undang TNI yang baru ini adalah dengan melakukan legal challenge ke Mahkamah Konstitusi. Kalau seandainya nih gugatan dari mahasiswa UI ini diterima dan kan ini tahap-tahapnya kan banyak tuh. Dari proceedingsnya lebih ke arah MK lebih pro kepada demilitarisasi atau penolakan terhadap duifungsi bahkan multifungsi TNI. Batal berlaku undang-undang TNI. Kalau undang-undang TNI yang baru ini batal berlaku, kembali lagi ke yang lama, kita menang. Presiden Prabowo dan DPR gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena putusan MK sekali lagi adalah final dan mengikat. Gitu. Apa pemicunya dari ini? Pemicunya adalah ketika Presiden Prabowo mengangkat tadinya mayor, sekarang Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya menjadi sekretaris kabinet. Ya. Tadinya kan sekretaris kabinet itu adalah sebuah jabatan yang memimpin lembaga tersendiri yang bernama Sekretariat Kabinet, dibentuk dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2020.
Nah, tapi karena ada Perpres baru tentang Kementerian Sekretariat Negara, yaitu Perpres Peraturan Presiden nomor 148 tahun 2024 sebagai pengganti dari Perpres nomor 31 tahun 2020, maka Kementerian Sekretariat Negara ini Sekretariat Kabinet itu dibubarkan dan menjadi unit di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Jadi posisi Sekretaris Kabinet itu tidak lagi setaraf menteri atau tidak lagi eselon 1, tapi eselon 2 di bawah Kemensetnek, dan posisinya ini setara dengan Kepala Sekretariat Presiden yang juga dari TNI aktif menggantikan Pak Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Militer Presiden sekaligus Sekretaris Bidang Penerangan Media dan Informasi Presiden di Kemensetnek. Nah itu. Jadi eselon 2. Ini pemicunya. Dan pengangkatan Kepala Bulog Badan Umum Urusan Logistik juga dari TNI aktif. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi dimulai dari pengangkatan Teddy Wijaya sebagai Seskap, pengangkatan TNI aktif sebagai Kasetpres, dan juga Dirut Bulog, Dirut Perum Bulog. Ya, ini yang menjadi perkara sebenarnya. Ini yang menjadi masalah. Kenapa Presiden Prabowo sangat ingin cepat-cepat berevisi Undang-Undang TNI dan meminta 15 tadinya, sekarang 16 lembaga itu dibolehkan diisi oleh TNI aktif. Jadi pemicunya sebenarnya adalah pengangkatan Teddy sebagai Seskap. Kita tahu sendiri kan, Letkol Teddy Wijaya ini adalah bekas ajudannya mantan Presiden Jokowi. Yang ketika Presiden Prabowo Subianto pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada waktu itu, Teddy pindah tugas dari mengawal Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi kemanapun Pak Prabowo pergi, Teddy itu selalu ngikut. Sehingga Teddy Wijaya ini dianggap sebagai tangan kanannya Prabowo Tulen. Dan itu juga kenapa pemirsa, itu juga mengapa yang mendasari ya Prabowo itu lebih memilih bekerja dengan nyaman dengan orang-orang terdekatnya, karena takut nanti rahasia-rahasianya terbongkar ke masyarakat. That's why kenapa posisi-posisi vital strategis itu diserahkan kepada orang-orang dekatnya Pak Prabowo. Contoh, Seskap sudah, Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Pak Sugiono. Ini kan adalah anak ideologis ya Prabowo. Purnawirawan militer juga. Ya, Letnan 1 pangkatnya. Karena kita kan tahu Pak Prabowo ini sangat mengincar posisi Menteri Luar Negeri. Gitu. Mengincar posisi Menteri Luar Negeri. Itu. Tapi karena mungkin tidak lazim seorang Presiden RI merangkap jabatan menteri, maka jadinya diserahkan ke anak ideologisnya, yaitu Pak Sugiono. Itu. Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin pun juga termasuk orang dekatnya Pak Prabowo. Mantan Pangdam Jaya di era 90-an. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, akhir kata kesimpulan saya adalah sekarang ini kita hanya bisa melakukan upaya untuk legal challenge.
uji materi dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi agar undang-undang TNI yang baru ini gak berlaku. Gitu. Alias dikembalikan ke yang lama. Jadi tidak ada lagi tuh cerita dui fungsi multifungsi TNI. Dan semoga saja MK menerima gugatan dari mahasiswa UI yang menggugat atau melakukan legal challenge ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan undang-undang TNI yang baru ini. Demikian Chatterbox in depth. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi dan sampai jumpa.